Shalom Aleichem bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mengalami banyak hal. Ada kesulitan, ada kebahagiaan, ada sukacita, bahkan ada yang mengalami sakit. Tapi di dalam semua itu, firman Tuhan berkata, kita lebih daripada pemenang. Haleluya, saudara. Dan kita tahu semua yang kita alami dijadikan sebagai alat dari Tuhan untuk memproses kita, untuk membentuk kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Kristus, saudara, yang terus menjadi serupa dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara bahwa salah satu tanda seseorang itu sudah lahir baru atau belum, harus ada tanda, harus ada ciri. Ciri yang saya catat bahwa orang yang sudah lahir baru mengundang Yesus masuk ke dalam hati, menerima Yesus, dan berdoa pertobatan, pasti dalam hidupnya terjadi perubahan hidup. Cara hidupnya berubah. Dia tidak lagi mengenakan cara hidup yang lama. Cara hidupnya menjadi cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang dia sembah, cara hidup Kristus. Kita tahu, saudara, bahwa kekristenan itu bukanlah agama, tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Jalan hidup untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kristus yang menjadi teladan, Kristus yang menjadi role model. Kita menuju ke Dia. Jadi saya mencatat, saudara, seorang yang sudah mengalami kelahiran baru, tentu secara bertahap terlihat dari dalam dirinya perubahan sikap hidup. Dengan kata lain, saudara, tidak mungkin seseorang berkata, aku sudah lahir baru, aku sudah mengundang Yesus masuk dalam hati, aku sudah menjadi Kristen. Kapan lahir barunya? Waktu diundang di KKR, saya maju ke depan, saya didoakan, saya ditumpangkan tangan, saya disuruh mengucapkan doa, dan saya sudah mengundang Yesus dalam hati. Saya sudah lahir baru. Tetapi tidak ada perubahan hidup. Tetap cinta dosa, tetap cinta akan dunia, tetap egois, tetap tidak ada kasih, tetap malas, tetap menghujat, tetap sukanya pornografi, tetap sukanya hal yang najis, yang kotor. Dari mulutnya selalu keluar kata-kata yang kasar, menyudutkan, mengejek, menghina, merendahkan. Sombongnya tetap ada, malah bukannya berkurang, tetapi bertambah-tambah. Apa itu yang disebut dengan lahir baru? Tidak terjadi perubahan hidup ke arah Kristus. Itu bukan lahir baru, saudara. Itu Kristen duniawi. Kristen yang tanpa pertobatan, Kristen yang tidak mau berjuang untuk hidup menjadi serupa seperti Kristus. Kristen yang tidak mau rela berkorban, Kristen yang tidak mau bayar harga. Inilah yang disebut dengan Kristen duniawi. Dan saya mau katakan kepada saudara, ini belum lahir baru. Apanya yang lahir? Tidak lahir sifat-sifat baru dalam dirinya, itu sifat-sifat Kristus. Tidak lahir kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam diri dia, sehingga dia menjadi pelaku firman, praktisi firman Tuhan. Tidak lahir. Apanya yang lahir? Gak ada yang lahir dari dalam diri dia, secara itu bukan lahir baru. Saudara tertipu. Saudara merasa lahir baru. Saudara merasa kalau mati saudara masuk surga. Sementara saudara tertipu oleh setan.
Dan ketika saudara mati, saudara tidak masuk surga, saudara menuju ke neraka. Kenapa? Karena tidak ada perubahan hidup yang ada dalam diri saudara. Saudara tidak menuju menjadi serupa seperti Kristus. Saudara berjuang. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kelahiran baru itu bukan cuma di mulut, bukan cuma di akal pikiran, bukan sekedar pengakuan. Harus ada buah, harus ada yang dapat dilihat, dirasakan, dinikmati oleh orang lain, yaitu perubahan sikap. Dari yang malas harus menjadi rajin, dari yang tidak disiplin menjadi disiplin, dari yang pelit menjadi murah hati, dari yang gak ada kasih menjadi kasih, dari yang tidak bisa mengampuni jadi bisa mengampuni, dari yang hidup kotor najis sukanya sekarang hidup yang suci, hidup yang kudus, dari kata-katanya kasar menjadi kata-kata yang lemah lembut, dari yang tadi tidak suka merenungkan firman, sukanya cuman merenungkan program-program di HP-nya, saudara, merenungkan medsos. Tapi hari-hari ini saudara senang, suka, rindu merenungkan firman. Yang tadinya tidak betah berlama-lama di hadirat Tuhan, hari-hari ini saudara sangat-sangat betah berada di hadirat Tuhan. Yang tadinya gak suka ke gereja, gak setia ke gereja kalau lagi mood, ke gereja kalau ada teman, ke gereja kalau lagi ada maksud. Tapi hari ini kau ke gereja, kau rindu, kau haus. Walaupun hari-hari ini gereja belum offline karena pandemi COVID-19, saudara selalu rindu untuk hadir dalam ibadah gereja. Saudara ikutin ibadah online yang tersedia di media-media sosial. Saudara penuh dengan kerinduan yang tadinya saudara gak suka. Tadinya bagi saudara hal-hal yang rohani itu adalah hal-hal yang gak masuk akal. Bagimu itu gak masuk di pikiranmu. Tapi hari ini saudara doyan akan hal yang rohani. Maksud saya saudara, ada kehausan, ada kelaparan, ada kerinduan yang dalam di hati saudara akan Tuhan. Hati saudara sungguh-sungguh tertarik atau ditarik ke arah surga, saudara. Tadinya saudara senang melakukan dosa, hari-hari ini saudara merasa gak suka, saudara jijik, saudara benci, saudara risau dekat-dekat dosa, saudara gelisah. Anda saudara sudah mengalami kelahiran baru. Saudara merasakan hidup saudara tidak cocok lagi dengan duniawi ini, saudara. Ya, karena saudara sudah milik surga. Rumah saudara surga. Itu sebabnya wajar kalau saudara merindukan rumah saudara, yaitu kerajaan surga. Itulah tanda ciri bahwa saudara sudah mengalami kelahiran baru. Lalu sebagian orang berkata, saya sudah lahir baru, tapi perilakumu tidak menunjukkan kelahiran baru. Lalu dia berdalih, yang lahir itu roh saya. Roh saya yang lahir baru itu yang penting. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau roh yang lahir baru, pasti dulu Kristus datang ke dunia akan menampilkan hal-hal yang roh saja. Tapi coba lihat, apakah dia hanya menampilkan hal-hal yang roh saja? Ternyata tidak, saudara. Yesus menampilkan perbuatan kasih, rela berkorban, merendahkan diri, saudara, mengampuni, mendoakan musuh-musuhnya, menukarkan nyawanya untuk saudara, supaya saudara jangan lagi dihukum, sehingga saudara bisa bersama-sama dia di kerajaan Bapa. Yang dia lakukan sebagian besar menunjukkan perbuatan, dan perbuatannya bisa dilihat. Kalau rohnya saja yang lahir baru, rohnya berbuat tanpa didukung oleh perbuatan fisik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan lahir baru. Lahir baru harus komplit. Rohnya lahir, jiwanya pun lahir baru, perbuatanmu lahir hal-hal yang baru. Kita
Kita perlu menyadari perkara ini, Bapak Ibu Saudara, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya kita jangan tertipu, kita merasa kita sudah lahir baru. Kita tidak berjuang, kita santai-santai saja tanpa kita sadari. Kita sudah sesat, kita sudah hamartia, kita sudah meleset, saudara. Inilah tujuan setan. Kita merasa kalau malam hari ini kita dipanggil Tuhan mati, kita akan masuk surga. Padahal tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tanpa perubahan karakter, saudara. Saudara, mengerikan sekali, saudara. Kita berhadapan dengan Bapa yang Maha Kudus. Oleh sebab itu, selagi kita hidup, mari berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kejar kekudusan, kejar kesucian hidup. Bersungguh-sungguhlah, tinggalkan keduniawian. Latih diri untuk mencintai hanya Bapa. Rindukanlah kerajaan surga itu. Jangan ada satu pun di bumi ini yang dapat engkau nikmati, yang membahagiakan engkau, yang bisa menghiburmu. Katakan kepada dirimu, aku hanya bisa dibahagiakan oleh surga, oleh Tuhan saja. Ada 1 Yohanes 2 ayat 29 berkata, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Orang yang lahir daripada Kristus itu berbuat kebenaran, saudara. Rindu untuk selalu benar, semakin benar dan terus benar. Saudara berkata, aku datang dari Allah, roh Allah ada padaku, aku lebih daripada pemenang. Tetapi kau tidak mengejar kebenaran. Kau cuek-cuek terhadap kebenaran. Kau duniawi. Perilakumu persis sama dengan orang yang belum kenal Kristus. Duniawinya sama, bohongnya sama, munafiknya sama, sombongnya sama dengan orang dunia. Bagaimana saudara dikatakan lahir dari Allah? Orang yang lahir daripadanya, daripada Tuhan, itu berbuat kebenaran. Walaupun dia mungkin belum sempurna, masih jatuh bangun dalam dosa, tapi tekad dan kerinduan rohnya dalam hatinya adalah selalu mengejar, mengupayakan, berjuang, berusaha untuk lakukan kebenaran secara yang dikasih oleh Tuhan. Berubahlah oleh kebenaran firman Tuhan. Shalom Aleichem. Betsy Muhammadiyah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berjuang. Haleluya. Amin.